Oke anak-anak, alhamdulillah ini sudah ada 12 orang yang gabung di ruang Meet. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak dengar suara saya Bu, ya? maaf Bu, saya mau saya ngasih tahu. Iya. Ini kan tadi habis kerja kelompok tapi belum pulang soalnya Zoom-nya barusan selesai kimia. Oh Jadi begitu. mungkin ada orang yang satu kelompok itu ada 6 sampai 5 orang. Jadi mungkin satu kelompok satu HP mungkin biar hemat kuota. Boleh. Siapa saja nih? Boleh tampilkan videonya ya. Saya pengen Iya, tahu Bu. dong. Ayo dinyalakan. On cam, on cam, on cam. Siapa aja nih? Absen dong. Oh ya Allah. Ya, Ainun, Iim sama Nabila. Oh, Masya Allah. Banyak sekali, nak. Dan Iya, yang apa-apa lah. Putri sama ya Jagat itu mungkin ada kelompoknya sendiri-sendiri. Iya, enggak apa-apa. Monggo silakan join. Jadi nanti absennya gimana ini? Via chat ya. Absennya via chat, oke? Jadi salah satu ngechat isinya siapa saja, gitu ya? Biar terekam sama saya. Anak-anak akun belajarnya diaktifkan yo. Nanti minumlah sebelum kamu diminum. Minum dulu. Ya, aktif. Disponsori oleh Happy Day. Oke, ya Allah, ini ada tiga kelompok berarti ngumpul semua ini. Tetap protokol kesehatan ya, nak. Ya, tetap protokol kesehatan. Bolehlah ini mendengarkan sambil ini apa bareng-bareng bolehlah. Oke, gitu ya, nak ya. Gak apa-apa wes. Tapi kita tetap hari ini kita meet ya. Bisa kan? Bisa. Oke, nanti yang HP-nya bisa dihubungkan dengan TV, bisa dihubungkan dengan TV nak biar lebih besar atau dihubungkan dengan laptop itu misalkan. Ayo belajar opo. Kamu. Siapa itu? Siapa itu nak? Ya alhamdulillah. Yang sudah on cam ya nanti boleh dimatikan kameranya biar hemat kuota, enggak apa-apa, silakan mendengarkan begitu. Ya kita mulai ya anak-anak ya. Oke, kita akan bahas terkait dengan evaluasi di modul ya. Evaluasi modul. Saya share screen. Kita mulai ya, bisa dimulai enggak nih? Berarti ini orangnya lebih dari 15 orang ini. Satu kelompok ini isinya 7 orang. Berarti 21, ada 30 orang insya Allah. Alhamdulillah. Oke anak-anak. Ini sudah saya share screen-nya. Sekarang kita buka. Bisa dimulai nggak? Bisa ya? Oke, kelihatan ya? Ya, semoga kerja kelompoknya membawa hasil ya. Yang kerja kelompok. Oke anak-anak, kita mulai. Hari ini kita akan bahas tentang SPL TV. Cuma saya ingin bahas yang soal cerita. Soal cerita ya. Mulai nomor 5. Ini emang kalau di modul anak-anak, modul itu sudah ada jawabannya. Kalau kalian buka latihan soal di modul, itu sudah ada plus cara mengerjakannya. Tapi untuk evaluasi ini hanya ada kunci jawabannya saja. Misalkan nomor 5 kunci jawabannya apa, 6 apa, 7 apa, begitu. Oke, sekarang kita lihat nomor 5. Harga 2 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 1 kg anggur adalah 70.000. Kita coba ya. Kita pakai simbol saja, X, Y, Z gitu saja ya. Kita pakai mangganya yang X. Saya nulis di sini bisa nggak? Nggak apa-apa ya. Kita misalkan di sini. Misalkan X-nya adalah mangga. Harga mangga ya. Mangga aja. Mangga per kilo gitu aja. Satuannya kilo ya. Apa namanya? Berat gitu saja ya. Berat mangga. Kemudian yang Y. Kita punya jeruk. Yang Z kita punya anggur. Ini ya. Yuk kita pakai persamaannya anak-anak gimana nih?
Ternyata harga 1 kilo mangga, 2 kilo jeruk, dan 2 kilo anggur 90.000. Saya pakai merah saja biar enak. Yo, gimana ini? Rumus matematikanya? Persamaan matematikanya gimana? Ayo, ngobrol dong. Silakan, bunyikan suara kalian. Jangan di-mute. Ayo, Nana. Gimana nih? Ini dulu ya. Harga 2 kg mangga, 2 kilo jeruk, dan 1 kg anggur ada 70. Berarti gimana? Yuk, 2x. Ayo. Ditambah. Yang saya kasih garis merah, anak. 2y. Gini ya. Ditambah. Anak-anak dengar suara saya enggak? 1Z. 1z. Sama dengan 70.000. 70.000, pinter. Lanjut. Sekarang yang berikutnya. Harga 1 kg mangga, 2 kilo jeruk, dan 2 anggur adalah yo. 1X 1x ditambah 2Y 2y ditambah 2Z. 2z sama dengan 90.000. Oke, lanjut berikutnya. Yang ini. Yo. 2x ditambah 2y ditambah 3Z 3z sama dengan 130.000. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Mau pakai yang mana? Nah, kalau mau pakai persamaan itu anak-anak, kita harus pakai strategi biar soal ini segera bisa terjawab. Ya, strateginya nggak asal saksir saya, Bu. Saya mau pakai 1 sama 2 lah, atau 2 sama 3 lah, atau 1 sama 3, terserah saksire. Ya kalau bisa, boleh saja saksire gitu, sakarepe kalian, terserah selera gitu. Cuma kita berpikir efisiensi, karena ketika kita ngerjakan soal, anak-anak kita itu juga harus memikirkan waktu yang kita butuhkan untuk ngerjakan soal ada berapa menit gitu. Gak sekedar soal terselesaikan. Ya, jadi harus punya strategi. Kira-kira kalau saya punya persamaan 1, 2, 3, kamu pilih yang mana dengan strategi yang kamu punya? Yang mana? Kira-kira saja. Berapa? 1 dengan 3, anak-anak. Kenapa sih kok harus pakai 1 dengan 3? Karena kalau kita lihat anak-anak, koefisien dari persamaan 1, X-nya 2, Y-nya 2. Koefisien persamaan 3 juga sama. Jadi enak nanti langsung ketemu Z-nya, begitu maksud saya. Oke, 1 dengan 3. Kemudian nulisnya anak-anak, kita lihat. Kita kan mau cari Z kan. Ini Z-nya 3Z. Yang persamaan 1, Z-nya 1Z. Berarti yang saya tulis adalah persamaan 3 dulu. Biar apa, Bu? Biar enggak min hasilnya. Gitu. Kenapa kok min? Biasanya kalau kita sudah ketemu min itu teledor gitu. Jadi yang besar kita taruh di atas, kemudian persamaan yang 1 kita taruh di bawahnya. 2x ditambah 2y ditambah 1z sama dengan 70.000. Hari ini kita terakhir ya membahas tentang SPLTV. Ya, minggu depan kita sudah masuk SPLDV. Oke, anak-anak, wes ya. Sudah kita kurangi loh, hilang anak-anak. Oh, enak kan? Ini juga hilang. Tinggal ini 3Z dikurangi 1Z berapa ya? Berapa? 2Z. Yuk, 130 kurangi 70. Berapa ya? 60.000. Berarti Z-nya berapa? Z-nya berapa? 60.000 dibagi 2. Berapa? 30.000. 30. Oke, 30.000 anak-anak ya. Z-nya sudah dapat 30.000. Berarti tinggal masukkan. Mau masukkan ke 1, 2, 3 terserah. Oke, saya masukkan ke 1. Berarti persamaan 1 menjadi 2x ditambah 2y. Z-nya saya ganti 30.000. Begini. Sama dengan 70.000. Berarti kita punya 2x ditambah 2y sama dengan 70 dikurangi 30, 40.000. Dapat anak-anak. Oke, saya mau pakai persamaan yang kedua, boleh. Persamaan yang kedua berarti 1x ditambah 2y ditambah 2z. Langsung ya, 2 dikali 30 itu 60.000. Langsung ya persamaan yang kedua.
1 dan 2. Ini persamaan kedua. Kemudian lanjut sama dengan 90.000. Berarti 1x ditambah 2y sama dengan 90 kurangi 60 adalah 30.000. Selesai anak-anak. Oke, sehingga dari sini persamaan yang ini, anggaplah saya kasih persamaan 4. Yang ini adalah persamaan 5. Maka dari 4 dengan 5, di sini aja ya, saya selip-selipkan. 4 dengan 5 kita punya 2x ditambah 2y sama dengan 40.000. Yang 5 adalah 1x ditambah 2y sama dengan 30.000. Kita kurangi. Hasilnya adalah 2x dikurangi 1x doang ya. 2y-nya hilang, oke. 40 kurangi 30 adalah 10.000. Siapa X tadi? X tadi adalah mangga. Berarti di sini dikatakan 1 kg mangga. Hasilnya, harganya adalah 10.000 anak. Gini, dapat X-nya. Z-nya juga dapat. Z-nya tadi dapat apa kita? Z-nya adalah anggur. Berarti 1 kg anggur. Harganya adalah 30.000. Oke, tinggal yang belum apa? Yang belum jeruk. Jeruknya berapa? Dicari jeruknya. Karena pertanyaannya pun yang ditanya adalah harga 1 kg jeruk. Berarti Y-nya anak-anak. Boleh masuk persamaan 5, boleh masuk persamaan 1. Saya masuk persamaan 5 saja boleh. Berarti 1x ditambah 2y sama dengan 30. X-nya kan tahu tadi, X-nya 10.000. Berarti ini 10.000. Nggak bisa ya, sebentar. Ini 10.000, satu sini 10.000 ditambah 2y sama dengan 30.000. Berarti 2y sama dengan 30.000 dikurangi 10.000 berarti 20.000. Y-nya adalah 20 bagi 2, 10.000. Siapa Y? Y-nya jeruk. Berarti 1 kg jeruk itu harganya adalah 10.000. Gini anak. Oke, berarti jawabannya yang C. Bisa ya? Bisa. Anak-anak habis ini istirahat. Cuma karena kita pakai Meet, kita nggak pakai istirahat dulu. Kita selesaikan pembelajaran kita sampai jam 10 ya. Nanti jam 10 sampai setengah 11 kalian boleh istirahat. Oke? Paham ini? Halo? Paham nggak? Paham ya? Lanjut, nomor berikutnya. Nomor 6. Yuk, nomor 6. Nomor 6, diketahui 3 tahun yang lalu umur A sama dengan 2 kali umur B. Kayak soal SMP ya. Umur A sama dengan 2 kali umur B. Lanjut. Kemudian, sedangkan 2 tahun yang akan datang, 4 kali umur A sama dengan umur B. Ini biasanya males ini. Kalau sudah ada soal seperti ini. Ternyata 4 kali umur A sama dengan umur B ditambah 36 tahun. Gimana caranya? Kalau kita menemukan soal seperti ini anak-anak, kalian harus punya 3 ruang. Ruang 1 itu sekarang. Enaknya begitu. Saya definisikan sini. Ruang 1 itu sekarang. Sekarang itu hari ini. 3 tahun yang lalu berarti yang sana. 3 tahun yang lalu, ruang masa lalu. Oke, kemudian 2 tahun yang akan datang di sini. Yang akan datang. Nah, gini. Oke, kita anggap umur A sama umur B. Di umur sekarang adalah A sama B. Saya nggak pakai XY. Gini ya. Berarti umur A 3 tahun yang lalu berapa, nak? Kalau sekarang umurnya adalah A. Berarti A dikurangi 3, nak. Betul nggak? Misalkan sekarang umur kalian sekarang 17. Ojo 17 lah, Bu. 15, oke. Umur kalian sekarang 15. 3 tahun yang lalu umurnya berapa? Ya 15 dikurangi 3. 12. Ya, berarti kalau di sini sekarang itu umur kita A. Maka 3 tahun yang lalu umur kita adalah A min 3. Umur B jadi gimana? Ya sama, B min 3 anak-anak. Podo. Ya enggak ada lah orang itu sekarang umurnya 15, 3 tahun yang lalu umurnya 14, enggak ada. Suka enggak suka, mau enggak mau, umur itu pasti jalan gitu loh. Makanya dikatakan di dalam meme ya, umur itu tua itu sudah pasti, tapi dewasa itu pilihan.
Ya, kalian sudah pasti nanti akan tua, bertambah umur tuh pasti. Menang-menangan aja mager aja tetap tambah umurnya. Cuma kita itu menjadi orang dewasa dalam artian pemikirannya berubah, ada perubahan yang lebih baik, sikapnya ada perubahan yang lebih baik, perilakunya ada perubahan yang lebih baik, itu adalah pilihan. Kenapa? Karena ada kok anak usia 15 tahun itu sifatnya seperti anak usia 5 tahun, ada. Kan gitu. Ada juga anak usia 15 tahun itu nggak bisa ngapa-ngapain, kayak sembarang jadi starter sama orang tuanya. Tugas dikoboi orang tuanya harus, nggak bisa mandiri dan sebagainya. Dulu nggak bisa, sekarang tetap nggak bisa. Tahun depan tetap nggak bisa. Ada seperti itu, karena dewasa itu pilihan anak-anak. Nek umur sudah pasti tua. Makanya kita bisa lihat ada banyak orang tua yang tidak tanggung jawab ya karena itu tadi. Ya, mereka tua hanya tua umurnya, tapi kedewasaannya nggak ada. Oke, lanjut ke sini ya. Berarti kalau kita lanjut di soal kita, 2 tahun yang akan datang gimana? Umur si A. Berarti A ditambah 2. Ya kan? B-nya juga sama, B ditambah 2. Gini anak-anak. Ini yang seringkali kita bingung. Setelah ini kita definisikan seperti ini, baru kita masuk soalnya. Dibaca. Diketahui 3 tahun yang lalu umur A sama dengan 2 kali umur B. 3 tahun yang lalu berarti ini kan? Mana umur A ini? Berarti umur A adalah 2 kali umur si B. Begini anak-anak cara definisikannya. Sehingga dari sini A min 3 sama dengan 2 kali B, 2B, 2 kali min 3, min 6. Oke, A sama B-nya saya kumpulkan. A-nya diem, B-nya pindah. Begini. Oke, sama dengan min 3-nya pindah ke sana anak-anak. Min 3 pindah ke ruas berarti dia plus ya. Min 6 ditambah 3 berarti min 3. Dapat persamaan 1 anak-anak. Lanjut, soal berikutnya. 4 kali umur A. Kapan ini? 2 tahun akan datang berarti kita lihat skupnya yang ini ya. Kita lihat daerahnya yang ini. 2 tahun yang akan datang ternyata 4 kali umur A. Ya, kita tulis 4 kali umur A. Mana umur A ini? A ditambah 2. Begitu. Sama dengan umur B ditambah 36. Mana umur B? Ya yang ini nak. B ditambah 2. Ditambah 36. Begitu anak. Yuk kita uraikan. 4 kali A ini 4A. 4 kali 2 adalah 8. B tetap B. 2 ditambah 36 adalah 38. AB-nya kita kumpulkan. 4A dikurangi B sama dengan 8-nya pindah sana jadi minus. 38 dikurangi 8 adalah 30. Ini adalah persamaan 2. Karena cuma 2 variabel A dan B, maka kita cukup punya 2 persamaan. Seandainya nanti di soal ada 3 persamaan, ya nggak perlu kita pakai, nggak apa-apa. Kalau nggak dibutuhkan. Oke? Sekarang ditanya, berapakah sekarang umur A? Umur A yang ditanya ya. Supaya efektif, maka B-nya harus hilang anak-anak. Kita pakai eliminasi. Berarti kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. A dikurangi 2B sama dengan min 3. Satunya 4A dikurangi B sama dengan 30. Karena kita mau menghilangkan yang B dihilangkan, maka yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 2. Oke, biar nggak usah cari B-nya gitu, nak. Karena pertanyaannya adalah A saja. Oke, sehingga dari sini kita punya A dikurangi 2B sama dengan min 3. Oke, yang bawah kita kalikan 2, 8A dikurangi 2B sama dengan 60. Min 3 saja ya ini, nak. Bener ya? Bener ya? Bener ya? Oke, bener. Oke, kita kurangi anak. Kurangi. Yuk. A dikurangi 8A berarti min 7A ya. Ini min 2B dikurangi min 2B hilang ya. Oke. Min 3 dikurangi 60 berarti min 63. Begini anak-anak. Berarti A-nya adalah min 63 dibagi min 7. Jangan lupa. Karena ini perkalian pindah ruas, min-nya ndak hilang anak-anak. Kalau penjumlahan sama pengurangan, pindah ruas dia min-nya hilang. Berhubung dia perkalian, pindah ruas dia tetap tidak akan hilang. Berarti min 63 dibagi min 7, min bagi min plus ya. Ini hasilnya adalah 9. Berarti A-nya saat ini usianya 9 tahun. Oke, berarti jawabannya adalah yang C.
Paham tuh? Paham apa enggak? Halo? Paham tuh? Pas suara saya nggak kedengaran ya? Paham kan, Nak? Halo? Gak ada yang jawab iki piye? Paham apa enggak? Paham, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Alhamdulillah. Iya. Gurunya itu seneng, Nak. Nek kalian pinter tuh sewenenge luar biasa, jangan khawatir itu ya. Nek gak paham itu nanti akan saya ulang. Kenapa Bu harus diulang? Iya, karena soal seperti ini itu biasanya sering kali keluar anak-anak tentang umur dulu. Oke, jadi kalian sebagai seorang siswa ya sekaligus generasi muda, kalau ada masalah mengerjakan soal jangan lari. Terus gak iso gak popo lah. Yang lain saja misalkan, jangan begitu. Oke, nomor 7 tidak saya bahas, 8 tidak saya bahas. Saya pilih anak sekarang nomor sing aneh-aneh, nomor 9. Yuk, nomor 9 kita bahas. Oke. Jumlah 3 buah bilangan. Nah, berarti harus sudah bayang di benak kita 3 bilangan. Misalkan bilangannya saya punya X, Y, dan Z. 3 bilangan. Bu, saya nggak suka X, Y, dan Z. Sukanya A, B, C. Boleh, nggak apa-apa. Ganti Bu, A, B, C. Belenger X, Y, Z. Oke, kita ganti A, B, C. Wis ya? Wis. Jumlahnya anak-anak 75. Ya dijumlah saja. A ditambah B ditambah C iki 75. Begini. Oke, terus bilangan pertama 5 lebihnya, tahu ya? Bilangan pertama 5 lebihnya dari jumlah bilangan yang lain. Ya, 5 lebihnya itu kan berarti A-nya lebih besar, Nak. Lebih besar berapa? Lebih besar lebihnya itu 5. Berarti bisa kita definisikan A ditambah 5 itu adalah jumlah bilangan yang lain. Bilangan yang lain apa di sini? B sama C. Begini jadi anak-anak. Baju saya 5 lebihnya dari baju kalian berdua. Misalkan kalau baju kalian berdua di jumlah itu 20, maka baju saya adalah 25 anak-anak. Gitu loh maksudnya. Oke, gitu ya. Lanjut sekarang. Bilangan kedua sama dengan 1/4. Bilangan kedua tadi apa? B ya. Bilangan kedua sama dengan 1/4 dari jumlah bilangan yang lain. Berarti B-nya sama dengan 1/4 dari bilangan yang lain. A ditambah C. Begini anak. Yang ditanya A-nya. Bilangan pertamanya berapa? Begitu. Apa yang harus kita lakukan ini? Paling enak ini 1/4-nya ini jadikan 4 dulu. Oke? Jadi dari sini kalau saya ganti. Semuanya saya kali 4B dikali 4 berarti 4B. Oke? Yang ini dikali 4 1/4-nya hilang. Tinggal A ditambah C. Nah begini. Berarti A ditambah C sama dengan 4B. Oke, sehingga kita bisa masuk sini. Pakai substitusi saja ya. Kita punya A ditambah B ditambah C adalah 75. Kita kan sudah punya A ditambah C-nya. Berapa tadi A ditambah C-nya? A ditambah C-nya tadi 4B, Bu. Oke, kita ganti dengan 4B. Wes, B-nya tetap ya. B-nya tetap. Jumlahnya adalah hasilnya 75. 4B tambah 1B kan 5B, Nak ya. Berarti 5B-nya adalah 75. B-nya berarti berapa, Nak? 75 dibagi 5. 75 dibagi 5. Hasilnya adalah 15. B-nya sudah dapat. Ternyata pertanyaannya bukan B. Tapi pertanyaannya adalah bilangan pertama. Bilangan pertama itu apa? A. Tapi B-nya kan sudah dapat. Sehingga kita punya di sini, saya tulis di sebelah sini aja ya. Kita punya A ditambah B ditambah C adalah 75. Tadi yang dapat duluan apa? B ya. Kita ganti B-nya dengan 15. A ditambah 15 ditambah C sama dengan 75. Oke? Berarti A ditambah C sama dengan 15-nya saya pindah ke sana jadi minus, Nak ya. 75 dikurangi 15. 75 dikurangi 15. Berapa ini? 60 ya. Berarti A ditambah C-nya adalah 60. Dapat. Ya, sehingga dari sini kita punya A tambah C mana? Yuk coba. A tambah C ada nggak di sini? Ada ini. Saya kasih love aja deh. Nah, gini. Nah, A ditambah C-nya ini ada. Kita punya A ditambah C sama dengan 4 kali B. Iya, sebentar. B
B-nya kan sudah dapat, nak. Udah nggak pakai ini deh, pakai yang lain aja. Balik mana lah ini. Oke. Kita pakai yang lain. A ditambah C 60. Karena yang ini anak-anak, kita pakai yang persamaan 2 ya. A ditambah 5 sama dengan B ditambah C. Oke. Sehingga dari sini, kalau A-nya saya kumpulkan dengan C, berarti A dikurangi C. Begitu ya. B-nya diem, 5-nya pindah sana, anak-anak, min 5. Begini. B-nya kan kita sudah tahu 15. Berarti A dikurangi C sama dengan B-nya 15 dikurangi 5. 15 kurangi 5, 10 ya. Berarti A min C sama dengan 10. Sehingga kita punya persamaan, anggaplah ini persamaan keempat sama persamaan kelima. Maka 4 kita eliminasi dengan 5. A ditambah C sama dengan 60. Satunya A dikurangi C sama dengan 10. Berhubung pertanyaannya adalah bilangan pertama, berarti yang ditanya anak ya, berarti C harus hilang. Supaya C hilang, maka ini tanda hubungnya adalah plus. Ya, karena ini sudah berlawanan tanda. Sehingga A tambah A, 2A. C ditambah min C hilang, anak ya. Kemudian 60 ditambah 10 adalah 70. Oke, berarti A sama dengan 35. Maka usia A adalah 35. Yang D. Bisa? Bisa apa enggak? Bisa ya? Bisa. Bu, kok panjang-panjang sih, Bu? Iya, anak-anak. Iya. Ini nggak bisa dipungkiri, matematika itu emang begini. Yang diambil konsepnya, sehingga nanti ketika kalian naik kelas atau di jenjang yang lebih tinggi, kuliahan, kalian itu menjadi orang-orang yang tidak gampang putus asa, karena kita sudah mulai proses sepanjang ini gitu loh. Nggak ono cara cepetnya tabu ya, nanti cara cepetnya itu akan kita dapatkan ketika kita sudah mahir, anak-anak. Banyak latihan, insya Allah nanti akan dapat cara cepetnya. Oke, jadi diterima aja ini dulu. Buat apa sih kok harus begini? Ya karena emang di dalam kehidupan kita sehari-hari itu yang namanya segala bentuk-bentuk yang ada di kehidupan nyata itu bisa dirumuskan ke dalam matematika. Biasanya soalnya soal cerita, begitu. Aplikatif justru ini nih. Buat apa sih Bu kita kok cari jumlah 3 buah bilangan, kemudian ini 2 kalinya. Iya, ini kalian kalau dagang online pun ini penting, anak-anak. Ya, kalau beli 2, 50.000. Kalau beli 3, 65.000. Biasanya kita langsung pilih beli 3. Lebih banyak soalnya. Potongannya lebih banyak. Ya, jadi itu kita perlukan untuk mengefisiensi nek iso dengan uang yang sedikit atau uang yang enggak seberapa besar, kita bisa mendapatkan barang yang banyak. Itu kan prinsip ekonomi kan begitu ya. Ya, oke. Jadi salah satunya pemanfaatannya itu anak-anak untuk SPLTV. Jelas ya? Jelas apa belas? Halo? Nak? Bangun apa tidur ini? Bangun apa tidur ini? Bangun ya? Ya, Bu Amel itu ini kok. Positif thinking sama kalian. Insya Allah bangun, tidak ada yang tidur. Oke? Yang joinan sama temennya ikut mendengarkan toh. Tidak ngobrol sendiri ya, semoga ya. Oke. Sudah anak-anak, ini sudah jam 9:45. Ada yang ditanyakan dari sini? Mau nomor berapa? Kita ambil satu lagi sebelum kita akhiri meet kita. Mana yuk? Anak-anak untuk selanjutnya, ini saya putuskan ya untuk kelas kalian saja karena materi kita sangat banyak ya. Materi kita sangat banyak dan insya Allah kelas 10 itu ada 8 bab, 4 bab semester ganjil, 4 bab semester genap. Maka buku paket itu jarang saya pakai nak ya, mohon maaf ya. Karena emang untuk mengaturnya kangelan anak-anak. Ada buku paket, ada modul, ada LKS begitu. Apalagi kita kalau daring. Ya, jadi monggo buku paket silakan dibuka dipelajari sendiri. Bu Amel mulai detik ini sering pakai modul sama LKS saja. Ya, pakai LKS kenapa? Karena kalau pakai LKS itu kalian LKS-nya ada di tangan. Oke, kalian bisa buka LKS kita begitu. Jadi kalau
Kalau kita pakai modul, modulnya kan harus ngeprint. Ya, dan ngeprint itu butuh biaya kan begitu. Ya, jadi media kita pakai modul sama pakai LKS. Ya, kenapa kok nggak pakai buku paket? Sebetulnya buku paket itu ya bisa saja kita pakai, tapi saya rasa lebih enak kalau daring itu pakai modul. Bahasanya lebih enak begitu, soalnya juga lebih banyak daripada buku paket. Jadi anak-anak gitu ya. Bukan berarti ini buku paketnya langsung disimpan di gudang ya, bukan gitu ya namanya ya. Oke, nanti sesekali bisa kita pakai buku paketnya. Oke, kita coba satu lagi soal anak-anak sing bedo dari soal yang lain, cari yang beda. Misalkan nomor 15. Yuk. Seorang penjahit membutuhkan 2 meter kain A, 1 meter kain B, dan 3 meter kain C dibeli dengan harga 106. Berarti gimana ini? Anggaplah kita misalkan A tetap A ya. A ini adalah 1 meter jumlah kain A gitu aja. Kain A. B juga kain B. C juga kain C. Per meter ya maksudnya ini ya. Oke, yuk kita definisikan yuk. 2 meter kain A, 1 meter kain B, dan 3 meter kain C. Berarti gimana persamaannya? Ayo dong ngomong dong. 2 A ditambah yuk 1 B ditambah 3 C sama dengan 106.000. Lanjut persamaan kedua. Ini untuk membuat gorden pertama. Sementara untuk membuat gaun dibutuhkan 2 meter kain B dan 2 meter kain C. Berarti gimana? Yuk. 2 B ditambah 2 C sama dengan 64.000. Gini ya. Next, lanjut. Kemudian penjahit itu membeli kain tambahan untuk pesanan tambahan 3 meter kain A, 2 meter kain B seharga 90. Berarti kita punya 3A ditambah 2B ini adalah 90.000. Yuk, apa yang harus kita lakukan? Oh, ini sketok nak. Ini ada 2B, ada 2B. Gampang sekali. Persamaan 2 dan persamaan 3 bisa kita eliminasi dulu. Oke, coba kita eliminasi. 2B ditambah 2C sama dengan 64.000. Oke, persamaan 2 dan persamaan 3 ya. Oke, yang ini 3A ditambah 2B sama dengan 90.000. Oke, kita kurangi anak-anak ya. Ya, Bu, dikurangi gimana ya? Sudah kita kurangi. 2B kurangi 2B hilang ya. Ya. Kemudian ini kan atasnya 3A ini kan 0 nak ya. 0 dikurangi 3A berarti min 3A. Jangan lupa ya. Oke. 2C dikurangi yang bawahnya kan ini tidak ada apa-apanya. Ya 2C-nya turun aja. Oke ini. 64 dikurangi 90.000 berarti min berapa ini? 26.000. Bener ya? Nah, kalau uang cepet kok. Jangan khawatir ya. 26.000 ya. Oke. Berarti ini persamaan keempat. Dapat persamaan keempat. A sama C. Ya. Terus lanjut. Apa yang harus kita lakukan? Boleh 1 sama 3. Boleh 1 sama 2. Mau mana? 1 sama 3 atau 1 sama 2 boleh. 1 sama 2 boleh. Kita pakai 1 sama 2. Jangan lupa anak-anak ya. Variabel kita tinggal A sama C. B-nya dihilangkan. Berarti eliminasi berikutnya pun kalau bisa B-nya yang dihilangkan. Sama. Oke, berarti 2A ditambah 1B ditambah 3C sama dengan 106.000. Oke, yang persamaan kedua adalah 2B ditambah 2C sama dengan 64.000. Karena kita mau menghilangkan yang B-nya, maka B-nya ini harus hilang. Maka yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 1. Oke, berarti hasilnya adalah 2A dikali 2 berarti 4A gitu ya. 4A ditambah B-nya jadi 2B,
C-nya berarti 6C sama dengan 106 dikali 2 adalah 212.000. Begini. Yang bawah tetap 2B ditambah 2C sama dengan 64.000. Oke, kita kurangi anak-anak ya. Kita kurangi. 4A nggak ada bandingannya ya, tetap 4A turun ya. 2B dikurangi 2B hilang. 6C dikurangi 2C hasilnya adalah 4C. Sama dengan 212 dikurangi 64, nolnya saya tulis dulu. 2 dikurangi 4 itu nggak bisa. 12 dikurangi 4 itu adalah 8. Ya, kemudian ini 1 kan udah hilang ya. Ngambil sini 1 berarti 10. 10 kurangi 6 itu 4. Di sini tinggal 1 kan, tadi sudah diambil 1 berarti 148. Berarti dari sini 4A ditambah 4C sama dengan 148. Oke, berarti ini bisa nggak dibagi 4? Bisa. Kalau kita bagi 4 jadi apa ini? Taruh mana ya? Taruh sini. Yuk. A ditambah C sama dengan dibagi 4 anak-anak. 14 bagi 4 itu 3. Ya, 28 dibagi 4 itu adalah 7. 37.000. Benar nggak? Cek dong. Benar ya? Dibagi 4, 3, 12, 28 benar. Oke, persamaan kelima. Sudah selesai anak-anak. Nah, ini sama ini dieliminasi. Oke, kita eliminasi ini. Berarti yang atas kita kalikan 1. Yang bawah kita kalikan 2. Oke, yang atas kita kalikan 1 anak-anak. Min 3A ditambah 2C sama dengan min 26.000. Yang bawah saya kalikan 2 berarti 2A ditambah 2C sama dengan 37 kali 2 adalah 74 ya. 34.000 dikali 2 berapa? 60 tambah 14, 74 ya. Oke, nah, sudah sama ya, kita kurangin nak ya. Ini hilang. Min 3A dikurangi 2A, berarti tetap min ya. 3 tambah 2, 5. 5A ya. Kemudian yang ini min 26, min 74 ini tetap min. Ininya ditambah anak-anak. Minnya sudah saya tulis. Kita tambah, berarti 7, 8, 9, 10, 100. 100.000. Berarti A-nya adalah min 100.000 dibagi min 5. Berarti A-nya adalah 20.000. Nah, kain A-nya harganya 20.000 anak-anak. Oke, kemudian kain B-nya berapa? Tinggal cari. Ya, B-nya mana tadi? Ini kan kita punya ini. Persamaan ketiga. Kita punya 3A ditambah 2B sama dengan 90.000. A-nya sudah dapat 20, berarti 3 kali 20 langsung aja ya. 60.000 ditambah 2B sama dengan 90.000. Berarti 2B-nya adalah 90.000 dikurangi 60.000, 30.000. B-nya adalah 15.000. Dapat anak-anak. A-nya 20.000, B-nya 15. Tinggal C-nya anak-anak. Ambil yang ada C-nya. Ini ya ada C-nya. A tambah C sama dengan 37.000. A ditambah C sama dengan 37.000. A-nya adalah 20.000. Ditambah C sama dengan 37.000. Berarti cetok sama dengan 37.000 dikurangi 20 berarti 17.000. Selesai anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya selesai. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang ini. A-nya 20.000, B-nya 15.000, C-nya 17.000. Berarti sing endi yo? Mana yuk? 20.000, 15.000 dan 17.000. Jawabannya yang E. Iya. Oke, paham ya? Paham. Alhamdulillahirabbil alamin. SPLTV selesai. Maksa ya Bu Amel yo. Iya nak, kudu dipaksa. Iya. Selesai ya. Insya Allah bisa. Tinggal niat belajarnya. Saya cuma mengingatkan anak-anak. Hari ini kita sudah daring hampir 2 tahun ya. 2 tahun ya, insya Allah. Gak sampai sih 2 tahun. Banyak yang terpuruk, tapi juga banyak yang bangkit. Nah, kita ikutlah yang bangkit. Ya, kalau hari ini kita masih mager,
Coba kalian lihat di luar sana, di luar dari rumah kalian itu, banyak orang yang tetap semangat belajar untuk mengejar cita-cita mereka. Oke, jadi yang sudah mager hari ini, ayo nak bangkit nak. Ojo mager ae. Ya, oke. Mungkin itu anak-anak yang bisa saya sampaikan. Oke. Sudah cukup ya, insya Allah. Ini masih ada waktu 3 menit untuk ini ya, untuk persiapan yang lain. Saya cukupkan sampai di sini ya. Oke, hari ini tidak akan saya absen anak-anak ya. Minta tolong nanti chat yang kelompokan siapa saja ya. Ini di sini link saya cuma ada 13 orang di sini ya, jadi tidak saya absen dulu, tidak apa-apa. Oke anak-anak, itu aja ya, cukup ya insya Allah ya, semoga paham. Terima kasih atas perhatiannya. Ini di ruang saya ada Ais, ada Faida, ada Novendra, ada Dalia, ada Zara, ada Ferdi, kemudian ada siapa ini, 5 lainnya ini. Ada Ferdi, kemudian ada Jelita, ada Lailatul, ada Novendra, ada Radifa, ada Zahra, dan ada Zahra Salsabila, dan Zahra Ramadhani. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar ya. Ini mulai hari Jumat, besok Sabtu sudah weekend ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Oke anak-anak, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.